Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, serta pelatihan yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali di ruangan ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita yaitu pelatihan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan refleksi diri. Dan pada malam ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya share screen. Adapun materi kita pada pertemuan ketiga ini yaitu berpikir reflektif. Nah, proses refleksi menuntut kemampuan kita untuk berpikir secara metakognisi. Tahu berpikir reflektif. Metakognisi di sini ialah kesadaran yang dimiliki pembelajar mandiri pada keseluruhan, yaitu dari awal hingga akhir proses pembelajaran. Jadi ini kita harus memiliki kesadaran full, atau biasa disebut dengan mindfulness. Melalui kesadaran ini, pembelajar dapat mengetahui apakah proses telah berhasil, sampai sejauh mana keberhasilan tersebut, serta dapat mengevaluasi letak kesulitan dan cara penyelesaiannya. Secara umum, metakognisi ini didefinisikan sebagai berpikir dalam berpikir, yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan kontrol aktif selama proses berpikir dalam pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran mulai dari awal hingga akhir ini, kita harus mengetahui apa sebenarnya yang kita lakukan. Kita harus betul-betul menyadari. Tahu dalam hal pembelajaran ini kita harus sadar betul. Mulai dari awal sampai akhir tahap-tahapnya, prosesnya apakah sudah berhasil, dan apabila sudah berhasil sejauh mana keberhasilannya. Apabila masih ada kekurangan, itulah kita evaluasi dan mencari jalan keluar untuk penyelesaian masalahnya. Nah, berpikir reflektif atau refleksi metakognisi. Pembelajar mandiri yang mengembangkan kemampuan metakognisi akan, nah seperti ini ada gambaran, saya bisa menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam situasi berbeda. Jadi ilmu yang kita miliki itu bisa kita terapkan dalam situasi yang berbeda-beda, bukan cuma satu hal saja. Kemudian saya adalah pembelajar mandiri. Ini harus kita sadari. Ini adalah tugas yang harus saya selesaikan. Saya memiliki atas kesulitan yang ada. Saya mengetahui langkah untuk menyelesaikan tugas ini. Dari awal sampai akhir, ini betul-betul kita harus sadar apa yang kita miliki, kemudian sampai terakhir angka penyelesaian untuk menyelesaikan tugas yang kita laksanakan. Kemudian dampak kemampuan berpikir metakognisi dalam proses refleksi. Yang pertama, mendorong pembelajar aktif dalam proses belajar daripada pasif. Memberikan pembelajaran kesadaran akan cara berpikir yang dimiliki. Mendorong proses belajar yang mendalam. Membantu pembelajar menyadari sejauh mana perkembangan dalam belajar. Jadi inilah dampak kemampuan berpikir metakognisi dalam proses refleksi. Jadi ada 4 dampaknya. Kemudian bagaimana cara kita untuk berpikir reflektif di sini dijelaskan langkah-langkahnya. Ada tahap strategi metakognisi dan deskripsinya.
Nah, pada tahap sebelum mulai belajar, strategi yang dilakukan adalah merencanakan dan mengorganisasikan. Kemudian ada deskripsinya, menetapkan tujuan dan memeriksa sejauh mana tujuan sudah tercapai, membuat rencana tentang yang ingin dilakukan untuk mendekatkan diri pada tujuan yang telah dibuat. Ini tahap awal. Kemudian pada saat kegiatan belajar berlangsung, strategi metakognisi yang diterapkan yaitu memantau dan mengidentifikasi masalah. Deskripsinya, memeriksa sejauh mana pencapaian tujuan, mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan, dan memeriksa apakah ada bagian yang sulit untuk dikuasai. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap setelah selesai belajar. Strateginya yaitu melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini dilakukan pada saat setelah selesai proses belajar. Deskripsinya yaitu melihat perkembangan yang dicapai dan mengapresiasinya. Mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dalam belajar. Mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan. Menentukan perubahan yang akan dilakukan dalam proses belajar berikutnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap keseluruhan proses belajar. Strateginya yaitu menjaga keberlanjutan. Deskripsinya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mencari kesempatan untuk berlatih, menjaga fokus pada tugas-tugas. Nah, jadi ada 4 tahapan, mulai dari sebelum belajar sampai saat keseluruhan proses belajar. Selanjutnya, pentingnya proses refleksi dalam proses belajar. Sebagai pembelajar mandiri, proses refleksi ini membantu kita menumbuhkan 3 hal penting. Apakah 3 hal itu? Yang pertama, pengetahuan yang komprehensif. Yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang diri sendiri, peran, tanggung jawab, dan strategi yang sesuai dalam belajar. Hal ini dapat diterapkan dengan menanyakan pertanyaan berikut pada diri kita sendiri. Ini ada 4 pertanyaan dapat kita tanyakan pada diri kita. Apa hal baik yang sudah berhasil saya terapkan pada tahun sebelumnya? Mengapa demikian? Apa hal yang kurang berjalan baik pada tahun sebelumnya? Mengapa demikian? Apa hal yang saya lakukan agar hal tersebut tidak terulang? Siapakah yang bisa saya libatkan untuk memperbaiki hal yang kurang berjalan baik pada tahun sebelumnya? Kemudian yang kedua, dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau memberikan kepuasan pada dirinya, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Untuk mengenal motivasi diri, tanyakan pertanyaan berikut pada diri sendiri. Ini ada 4 pertanyaan yang dapat kita tanyakan juga. Mengapa saya perlu mempelajari materi ini? Bagaimana materi ini berguna di kehidupan saya saat ini dan masa yang akan datang? Apa yang saya bisa lakukan untuk memahami dan menguasai materi ini? Apa yang saya bisa aplikasikan setelah menguasai materi ini? Yang ketiga, terbentuknya disiplin diri. Disiplin diri membantu kita lebih fokus mencapai tujuan belajar. Refleksi bisa dilakukan dengan beberapa pertanyaan berikut, yaitu, apa perasaanku ketika mempelajari materi ini? Apa hambatan kesulitan yang dihadapi saat mempelajari materi ini? Apa strategi dalam menghadapi kesulitan tersebut? Apa yang saya lakukan agar strategi tersebut dapat sesuai dengan rencana? Jadi, demikianlah pemaparan materi tentang berpikir reflektif. Mudah-mudahan dari materi ini dapat berguna bagi kita semua, dan mudah-mudahan pemaparan saya dapat dipahami, dan apabila memang ada pertanyaan tentang materi berpikir reflektif atau pikir metakognisi, silakan dapat kita diskusikan di grup Telegram.
Kita bisa ditanyakan langsung melalui chat. Nah, jadi untuk pemaparan materi pada malam ini saya rasa sudah jelas, sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.